menurut BMKG itu kira-kira rata-rata curah hujan sebulan itu dijatuhkan dalam waktu hanya 1 hari. Jadi awan pada tanggal 25-26 itu sangat intens sekali. Banda Aceh ini yang paling eh, terdampak dari satelit Himawari, satelit cuacanya Jepang. Itu terlihat di sini pusat eh, badai itu berada di wilayah Aceh. Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari siklon senyarnya? Jadi memang kepakaran saya adalah astronomi, tetapi saya juga pernah ditugasi sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Jadi terkait dengan astronomi, terkait dengan fenomena atmosfer, itu bagian dari kajian yang pernah saya lakukan juga. Nah, kita sudah diingatkan dan Pak Hasan saya kira sudah banyak mengkaji terkait dengan ayat-ayat Qur'annya dan ayat-ayat kauniyah. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tentu membaca bukan hanya membaca ayat-ayat Qur'aniyah karena Rasulullah adalah Rasul yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Tetapi Iqra di sini tentu dimaknai secara luas, bukan hanya membaca ayat-ayat Qur'aniyah, tetapi juga ayat-ayat Allah yang ada di alam ini atau ayat-ayat kauniyah. Dan kita juga sudah diingatkan bahwa sesungguhnya kita semua itu sebenarnya diharapkan menjadi ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, seluruh alam semesta ini, dan pergantian malam dan siang dan segala proses yang ada di dalamnya, la ayati liulil albab. Sesungguhnya itu menjadi tanda-tanda bagi ulil albab, bagi para cendekia, bagi para orang-orang yang mempunyai akal. Pada ayat berikutnya disebutkan 4 ciri ulil albab tersebut. Yang pertama, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Artinya dalam segala aktivitas kita diajak untuk senantiasa ingat kepada Allah. Ciri yang kedua, wa yatafakkarna fi khalqis samawati wal ard. Jadi yang ciri yang kedua adalah senantiasa bertafakur, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentang seluruh fenomena di alam semesta ini, termasuk salah satunya terkait dengan siklon yang baru saja menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Kabar terakhir, korban jiwa sudah mendekati 1.000 orang dan yang hilang mendekati 400 orang. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada mereka. Ciri yang ketiga adalah senantiasa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami tidak engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Kita menyebutnya musibah. Tetapi bagi alam sesungguhnya itu adalah cara menyeimbangkan alam. Nanti akan saya jelaskan. Bagaimana mekanisme alam ini yang sesungguhnya bagian dari kesetimbangan alam tersebut. Seringkali kemudian kita anggap sebagai musibah. Dan ciri yang keempat, senantiasa mengatakan subhanak fakina adzabannar, menyadari bahwa intelektualitas atau penjelajahan ilmiah bisa saja salah dan keliru. Sehingga kita senantiasa harus terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan mengakui bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanak. Dan kita
berdoa agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Fakina adzabannar. Baik, kita mulai mengkaji ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini. Tadi Pak Hasan sudah cerita banyak soal malam dan siang, soal turunnya air hujan. Kita tahu bahwa bumi kita itu hanya salah satu planet di tata surya kita, dan ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan bumi itu tidak diam, bukan pula pusat alam semesta, tapi bumi mengitari eh, matahari sekali dalam 365,2422 hari. Ini artinya eh, mulai eh, kita melihat matahari sampai nanti setelah mengelilingi melihat matahari lagi, itu 365,2422 hari. Itu sebabnya kelebihan hampir seperempat hari ini dibulatkan menjadi eh, tahun kabisat. Ada tambahan satu hari pada 29 Februari. Dan nanti ada kelebihan eh, 0,0078 itu nanti dikoreksi setiap 400 tahun dengan menghilangkan 4 tahun kabisat. Seperti yang sudah terjadi 400 tahun terakhir, itu tahun 1700, 1800, dan 1900 tidak ada tahun kabisatnya. Walaupun angkanya habis dibagi 4. Nah, perubahan rotasi bumi sambil mengitari eh, matahari ini yang menyebabkan terjadinya malam dan siang sekaligus perubahan musim. Ada musim panas, musim pancaroba atau musim eh, gugur, kemudian musim dingin, kemudian musim semi untuk di belahan utara atau di belahan selatan. Sedangkan di Indonesia kita mengalaminya musim hujan yang saat ini sudah mulai kita masuki. Kemudian ada musim pancaroba, kemudian musim kemarau, dan kemudian pancaroba lagi. Dan tahun 2025 ini musim kemaraunya itu menjadi kemarau yang basah, musim hujan, musim kemarau tetapi masih banyak hujan karena laut di sekitar wilayah Indonesia masih cukup hangat sehingga walaupun kemarau pembentukan awan masih terus terjadi. Nah, perubahan distribusi karena kemiringan sumber rotasi bumi yang menyebabkan pemanasan di belahan utara dan belahan selatan ini berbeda, ini yang menyebabkan distribusi panas juga berubah-ubah. Saat ini, bulan Desember, Januari, itu matahari berada di selatan, di belahan utara memasuki musim dingin, sehingga tekanan udara di wilayah musim dingin itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah musim panas, sehingga angin bertiup dari arah utara ke arah selatan, dan ini sambil menggeser mendorong daerah pembentukan awan yang disebut sebagai Intertropical Convergence Zone. ITCZ ya. Jadi itu sebabnya ketika daerah pembentukan awan ini digeser ke wilayah Indonesia, maka Indonesia mengalami musim hujan. Dan nanti pada saat Juni-Juli, matahari berada di utara, di selatan musim dingin, maka angin bertiup dari arah selatan ke utara dan menggeser daerah pembentukan awan menjauhi wilayah Indonesia sehingga di Indonesia itu mengalami musim kemarau. Nah, angin yang bertiup dari wilayah musim dingin ini, baik pada musim hujan maupun musim kemarau, itu menyebabkan efek pendinginan di wilayah Indonesia. Jadi pada musim hujan kita merasakan udara yang sejuk, dan pada musim kemarau pun kita mengalami udara yang sejuk. Bahkan di beberapa wilayah itu mengalami pengembunan eh, atau pengkristalan embunnya karena sangat dingin. Dan ini sesuatu yang rutin terjadi di setiap tahun. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan terkait dengan siklon senyar ya. Mengapa hal itu terjadi? Kalau kita lihat di sini, angin dari utara dan ke arah selatan atau angin dari selatan ke arah utara itu tidak lurus.
karena bumi ini berotasi. Ini yang kemudian menyebabkan yang disebut sebagai efek Coriolis ya. Dari arah utara itu angin akan dibelokkan ke kanan, nanti setelah melewati ekuator akan dibelokkan ke kiri. Nah, sebaiknya dari arah selatan itu akan angin dibelokkan ke arah kiri, kemudian setelah melewati ekuator akan dibelokkan ke arah kanan. Nah, ini nanti terkait dengan daerah pembentukan siklonnya. Mengapa siklon terjadi? Siklon terjadi pertama dimulai dari daerah tekanan rendah. Jadi ketika ada bagian laut yang lebih hangat dibandingkan dengan sekitarnya, maka wilayah tersebut menjadi daerah mulai tekanannya menjadi lebih rendah. Dengan tekanan yang lebih rendah tersebut, maka angin dari sekitarnya akan masuk ke daerah tekanan rendah tersebut sambil membawa uap air. Maka di sini mulai terjadi kumpulan awan dan karena angin dari arah utara ini dibelokkan ke arah kanan dan dari arah selatan ini dibelokkan ke kanan juga untuk di sebelah utara ekuator, maka kemudian awan ini berputar. Dan ketika tekanannya ini makin rendah di wilayah ini, maka mulai terbentuk siklon. Biasanya BMKG itu mengumumkan ini ada daerah bibit siklon, maka perlu kewaspadaan di wilayah yang mungkin akan dilalui oleh siklon tersebut, siklon atau badai atau topan ya. Eh, Sebelum kejadian di Sumatera, BMKG sekitar 1 pekan sebelumnya itu sudah mengingatkan ada daerah tekanan rendah yang menjadi bibit siklon di dekat Selat Malaka. Dan wilayah Selat Malaka itu adalah wilayah eh, otoritas India untuk memantaunya, kemudian memberi nama. Dan terjadi eh, ketika terjadi siklon, kemudian India memberi nama itu sebagai siklon Senyar. Ya. Jadi ini siklon itu biasanya terbentuk di wilayah sekitar ekuator ya. Eh, eh, di apa eh, di sekitar lintang 15 derajat yang umumnya terbentuk di situ kemudian akan bergeser membelok ke kanan kemudian akhirnya punah. Nah, ini yang menjadi di media disebutkan bahwa siklon Senyar itu adalah siklon yang anomali karena jarang ya. Ham, Sebut saja kejadiannya kecil sekali kemungkinan terjadi di wilayah ekuator atau di dekat ekuator. Walaupun ada beberapa kejadian. Ini data siklon secara global mulai tahun 2005 sampai dengan eh, dua awal tahun 2000-an ya. Jadi 2005 sampai dengan 2015 ya. Jadi 1985 sampai dengan 2005. Ini memang pernah terjadi nih ada siklon lewat lewat eh, Selat Malaka ya. Kemudian juga di selatan ini Nusa Tenggara Timur itu sesungguhnya jarang juga, tetapi pernah terjadi siklon yang merusakkan ya. Kalau di Nusa Tenggara Timur lebih ke arah anginnya yang merusakkan waktu itu siklon Seroja ya. Itu anginnya yang merusakkan. Jadi banyak bangunan yang rusak karena angin yang kencang. Tetapi di Sumatera ini hujan yang ekstrim yang terjadi. Apa sih yang sesungguhnya terjadi pada saat itu ya? Jadi pada saat itu, ini tanggal 22 itu sudah terdeteksi baik oleh BMKG maupun oleh otoritas India. Karena wilayah di sini, wilayah Samudra Hindia, itu adalah wilayah otoritas India yang memantaunya, kemudian ketika terjadi siklon itu otoritas India yang memberi nama. Jadi tanggal 22
itu mulai terpantau daerah tekanan rendah. Daerah tekanan rendah kemudian akhirnya menjadi dari bibit siklon kemudian menjadi siklon. Ini di wilayah di Selat Malaka. Nah, ini mulai tanggal 25 eh, tengah malam ya atau tanggal 26 dini hari itu mulai terbentuk siklon dan di sini awannya sudah sangat tebal sekali. Kemudian ini bertahan mulai tanggal 26, kemudian bergeser siang hari tanggal 26, kemudian mulai menjauh ini tanggal 27, kemudian akhirnya tanggal 28 mulai menjauh ke eh, Laut Natuna Utara ya di sini atau Laut Cina Selatan, kemudian akhirnya punah. Nah, apa sih yang terjadi pada saat siklon ini terbentuk? Tadi saya sebutkan ketika bibit siklon ini terjadi, laut di wilayah tersebut hangat. Karena laut eh, di wilayah tersebut hangat, maka tekanannya menjadi tekanan rendah dan kemudian angin dari sekitarnya ini akan memasuki wilayah tersebut sambil membawa uap air. Maka terbentuklah awan dan awan itu bukan awan yang diam, tetapi awan yang eh, konvektif ya, naik ke atas sambil berputar. Jadi di sini dijelaskan terjadi perputaran angin yang kalau di wilayah sebelah utara ekuator itu arahnya adalah berlawanan dengan arah arah jarum jam ya. Jadi ya ini membawa uap air yang sangat sangat banyak dan membentuk awan yang sangat tebal dan ini terjadi di wilayah ini. Itu sebabnya wilayah Aceh ini ada wilayah yang paling terdampak dan tentu ke sekitarnya ya Sumatera Utara, kemudian ada bagian Sumatera Barat dan tentu di sekitarnya Riau juga terdampak. Kemudian bukan hanya Indonesia, Malaysia dan Thailand bagian selatan ini juga ikut terdampak ya. Dan ini yang terjadi. Jadi awan pada tanggal 25-26 itu sangat intens sekali. Eh, ini tanggal 25 ya. Jadi ini tanggal 25-26 November itu di wilayah wilayah Selat Malaka, Banda Aceh ini yang paling eh, terdampak. Kemudian di sekitarnya sampai dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini yang sangat terdampak. Ini kalau dari eh, peta peta inframerah ya dari satelit Himawari, satelit cuacanya Jepang, itu terlihat di sini pusat eh, badai itu berada di wilayah eh, Aceh, kemudian dampaknya sampai dan wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat bagian utara. Dan tentu ini juga di sekitarnya ada awan-awan yang juga ikut tertarik oleh daerah tekanan rendah ini. Ini juga eh, mengalami eh, cuaca yang sangat buruk sekali. Dan ini memberikan curah hujan yang luar biasa. Menurut BMKG itu kira-kira rata-rata curah hujan sebulan itu dijatuhkan dalam waktu hanya 1 hari. Jadi ini memang dampaknya kemudian luar biasa dan ini yang dari citra satelitnya, ini wilayah Aceh, Lok Sumawe dan di sekitarnya ini terlihat genangan yang sangat luar biasa. Dan ini juga dari citra satelit di wilayah Aceh, kemudian di wilayah lain. Jadi BRIN ini mendapatkan data dari em, sumber data internasional terkait dengan citra satelit dan ini yang digunakan oleh BRIN untuk memberikan bantuan kepada BNPB dan juga em, instansi terkait untuk mengidentifikasi wilayah mana yang eh,
tergenang dan kemudian terutama memberikan bantuan pada wilayah-wilayah yang terisolasi. Nah, ini kerusakannya luar biasa, ada jembatan yang patah, ada banyak rumah yang terendam dan rusak, hancur. Demikian juga ada kendaraan-kendaraan yang tampak bertumpuk ya. Dan yang menjadi pertanyaan juga kemudian ini ternyata banyak kayu-kayu gelondongan yang juga tersapu oleh oleh banjir bandang. Nah, yang menjadi pertanyaan kadang-kadang kemudian siapa sih yang bersalah atau siapa sih yang menjadi penyebabnya? Secara umum kita memahami bahwa banjir dan tanah longsor itu bukan hanya satu faktor. Ada gabungan antara cuaca ekstrim yang menyebabkan curah hujan yang ekstrim, tetapi ditambah dengan rusaknya daya dukung lingkungan. Rusaknya daya dukung lingkungan ini walaupun cuacanya tidak terlalu ekstrim seperti siklon siklon senyar di Sumatera Utara tersebut, Sumatera bagian utara, tetapi kalau daya dukung lingkungannya ini rusak, misalnya karena penggundulan hutan, karena em, penebangan pohon yang eh, tidak memperhitungkan kelestarian hutan, itu menyebabkan kemudian eh, hujan yang turun tersebut tidak terserap oleh tanah, tetapi langsung eh, menghanyutkan eh, di wilayah tersebut yang menyebabkan banjir bandang. Jadi eh, kombinasi antara cuaca ekstrim dan rusaknya daya dukung lingkungan ini menjadi hal yang penting sekali. Aspek manusia antropogenik itu pada faktor yang menyebabkan kerusakan daya dukung lingkungan, sedangkan cuaca ekstrim ini hanya bisa kita antisipasi dengan melakukan perakiraan, kemudian melakukan mitigasi, eh, melakukan pencegahan-pencegahan untuk mengurangi dampak negatifnya. Saya kira itu dan sebagai tambahan ini di medsos saat ini kemudian juga dikaitkan bahwa ada peringatan terkait dan potensi siklon di selatan Jawa, bagian selatan Nusa Tenggara. Ya, itu belum tentu juga se ekstrim dengan senyar, tetapi tetap perlu kita waspadai dan jangan terbawa oleh hoax atau berita eh, yang menyesatkan, malah menimbulkan kekhawatiran. Maka ikuti eh, informasi-informasi dari instansi yang berwenang dalam hal BMKG untuk memantau potensi-potensi cuaca ekstrim dimanapun di wilayah Indonesia agar kita waspada kemudian mengantisipasi langkah-langkah mitigasinya. Saya kira demikian. Saya kembalikan lagi kepada bahasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.